Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada pembahasan yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tiga. Yang pertama, sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian, faktor eksternal dibagi menjadi 4, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, senjangan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Faktor yang berasal dari dalam diri yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang kedua yaitu rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap yang tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan menyimpang terhadap hak asasi manusia. Faktor yang berasal dari dalam diri yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar dari manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri manusia yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri manusia yang kedua yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM oleh masyarakat pada umumnya. Penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri manusia yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri manusia yang keempat yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di antara kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM.
misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Kemudian, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang kedua yaitu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 dinyatakan hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan penjara. Kasus pelanggaran HAM yang ketiga yang pernah terjadi di Indonesia yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 orang terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara dan 4 orang terdakwa divonis 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis 3 tahun penjara. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang keempat yaitu tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Kemudian contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia yang kelima yaitu penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai sekarang. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia banyak sekali contohnya, seperti Parsina, Munir, Novel Baswedan yang baru-baru saja terjadi, dan banyak lagi kasus-kasus yang mungkin tidak terekspos atau mungkin terekspos tapi tidak terlalu tenar dalam lingkungan masyarakat. Bahkan banyak orang yang tidak tahu terhadap kasus itu. Upaya penegakan HAM dibagi menjadi 2, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kemudian yang kedua, pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Ketetapan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatannya yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian Komnas HAM mempunyai wewenang yaitu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, dan memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Langkah pemerintah dalam proses penegakan HAM di Indonesia yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah hak asasi manusia yaitu pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada bab 10A atau pada pasal 28A sampai J. Kemudian Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia. Kemudian ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia pada tahun 1998. Kemudian diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diundang-undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan peraturan-peraturan lainnya terkait tentang hak asasi manusia. Langkah pemerintah yang ketiga dalam proses penegakan hak asasi manusia yaitu pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contoh kasus yang telah diselesaikan di Pengadilan HAM berat yaitu kasus AB Pura. Kemudian kasus-kasus yang dianggap sebagai pelanggaran HAM biasa dapat dilakukan di pengadilan umum, bisa dilakukan di pengadilan negeri, tinggi maupun Mahkamah Agung. Kemudian upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik lainnya. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat. Kemudian, dalam membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sebagai warga negara dan bangsa negara yang beradab, sudah sepantasnya kita dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.